Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan review match ya untuk Persik Kediri yang tadi kalah 0-1 lawan Madura United, lalu sebelumnya kalah juga dari Dewa United 3-1. Dan kebetulan tadi saya bisa nonton pertandingannya Persik Kediri ya dari televisi karena disiarin di TVRI. Jadi ketika saya menonton pertandingan Persik Kediri lawan Madura United, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran lah untuk saya sendiri. Ya, yang pertama adalah strategi dari Rospide. Tentunya strategi ini menjadi fokus utama saya karena kemarin saya sudah pernah bilang kita sama-sama melihat permainan Persik Kediri di bawah Rospide ini seperti apa sih gitu. Nah, kalau kita berbicara masalah pertahanan dulu, Persik Kediri di pertandingan tadi lebih banyak menunggu di area pertahanannya sendiri. Ya, jadi nggak melakukan pressing keluar. Lalu yang kedua, garis pertahanan Persik Kediri menurut saya ini juga terlalu dalam. Hampir Bayu Otto dan Arthur Irawan yang bermain, ini hampir di seperempat lapangan pertahanannya Persik Kediri. Jadi sangat ke belakang sekali kalau menurut saya. Nah, disinilah momen di mana Madura United bisa mengambil alih permainan. Ya, Madura United bisa mengambil alih permainan karena skemanya bermain dengan bola possession. Dan kalau menurut saya, bagaimana cara memutus permainan bola possession dari Madura United? Ya jelas melakukan pressing. Karena kalau tadi lihat, Madura United bisa berkreativitas di sektor tengah, sektor sayap, passing-passing pendeknya juga bagus, ya. Hampir semua passing-passing pendeknya ini berhasil lah. Bahkan kombinasi-kombinasi yang dilakukan oleh Jaja, Lulinha, Slamet Nur Cahyo, Beto, ini boleh dibilang cukup bagus ya dilakukan oleh passing-passing pendek Madura United. Ini kenapa? Karena Persik Kediri nggak melakukan pressing. Berapa kali peluang-peluang yang memang nggak terlalu berbahaya, tapi sebenarnya sudah ada tanda-tanda kalau Madura United ini bisa mengambil alih permainan, bahkan bisa menciptakan peluang-peluang yang memang masih setengah-setengah lah. Tapi hampir peluang yang tercipta dari Madura United ini melalui kombinasi passing. Ini yang saya katakan bahwa Persik Kediri nggak bisa terus-terusan bermain seperti ini atau bermain lebih condong menunggu di pertahanannya sendiri tanpa melakukan pressing karena Madura United bermain bola possession. Dan saya juga kemarin nonton pada saat Dewa United lawan Persib Bandung ya, saya nonton kemarin friendly match. Saya melihat permainan Dewa United ini juga sama, bermain dengan bola possession. Maka dari itu saya bisa sedikit menggambarkan bagaimana pada saat Dewa United lawan Persik Kediri ya, Persik Kediri kalah 3-1. Saya sedikit bisa menggambarkan bahwa ya ini sama seperti kejadiannya lawan Madura United tadi. Bahwa Dewa United ini juga sama bermain dengan bola possession. Kreativitas di sektor tengah juga hidup. Karena kemarin saya lihat lawan Persib Bandung dan Persib Bandung ini banyak ditekan oleh lini tengahnya Dewa United. Ya, Dewa United ini cukup bagus di sektor tengah dan sektor sayapnya kemarin. Maka dari itu saya langsung menyimpulkan bahwa Rospide harus berani untuk bermain pressing atau bermain keluar saat bertahan. Gak boleh terus-terusan mengandalkan serangan balik untuk bertahannya. Ya, ini yang harus diputuskan dulu untuk bola possession musuh. Karena sebenarnya Persik Kediri pun juga harusnya bisa bermain bola possession. Tapi karena strategi dari Rospide ini sangat terlihat jelas kalau misalkan Persik Kediri memang mengandalkan counter attack. Sekarang kita berbicara masalah penyerangan. Ketika kita sudah melihat pertahanan Persik Kediri yang lebih condong menunggu di area pertahanannya sendiri ya. Bahkan di sini Bayu Otto lalu Arthur Irawan ikut mundur sampai ke garis pertahanan cukup dalam. Tapi di sini Flavio Supriyadi dan juga Pedro Paulo ini tetap stay di depan. Yang artinya memang Rospide menginginkan permainan bola passing-passing cepat atau passing-passing long ball yang bertujuan untuk melakukan counter attack. Tapi kalau kalian lihat di babak pertama, hampir semua passing-passing long ball dari para pemain Persik Kediri ini nggak efektif sama sekali. Contoh kecilnya ya, dari Kartika Aji yang memegang bola, misalkan goal kick atau misalkan Kartika Aji berhasil save bola. Itu pasti langsung long ball ke depan, Gak pernah bermain dari pertahanannya sendiri ya, dari bawah, bermain rapi, berusaha untuk mengambil alih permainan dari Madura United gitu loh.
Jadi seperti nggak ada counter yang dilakukan oleh Rospide untuk permainan Madura United. Lalu yang kedua, Arthur Irawan juga perannya masih minim menurut saya. Untuk pertahanan, Arthur Irawan juga berapa kali mudah kelewatan ya oleh skill individu dari Jaja ataupun kombinasi penyerangan dari sektor kirinya Madura United. Dari Lulinha, Jaja, ya ini berapa kali sering kelewatan Arthur Irawan untuk masalah pertahanan. Lalu untuk masalah penyerangan, Arthur Irawan juga masih minim untuk memberikan support ke depan. Memang iya, posisinya sebagai gelandang bertahan yang nggak perlu banyak untuk melakukan support ke depan. Tapi perlu diingat, di sini Bayu Otto yang bekerja keras cukup ekstra untuk mensupport Renan Silva. Bayu Otto yang selalu menjadi andalan sebagai jembatan utama antara sektor pertahanan Persik dengan sektor depan Persik Kediri. Ini hanya Bayu Otto. Karena biasanya yang saya lihat di musim lalu, ya, misalkan Bayu Otto dengan Adi Eko yang dipasang sebagai gelandang bertahan, ya, ini dua-duanya bisa saling support. Ketika Adi Eko yang maju, maka Bayu Otto yang lebih mundur ke belakang. Ketika Bayu Otto yang maju, maka Adi Eko yang lebih mundur ke belakang. Jadi bisa bergantian untuk mensupport Renan Silva. Sedangkan di pertandingan tadi di babak pertama itu hanya mengandalkan Bayu Otto. Sekalinya Bayu Otto nggak perform, ya sudah selesai lini tengah dari Persik Kediri. Dan ini terlihat jelas ketika Arthur Irawan diganti oleh Adi Eko. Lini tengah dari Persik Kediri berani untuk lebih maju ke depan. Tapi memang sayangnya di sini Renan Silva sudah diganti ya kalau nggak salah oleh Fitra Ridwan. Jadi permainan Persik Kediri belum terlalu optimal karena memang ya masih friendly match ya, memberikan pemain-pemain lain untuk bermain agar segar gitu. Tapi yang penting adalah di skema permainannya dulu. Madura United juga sama, banyak melakukan pergantian pemain. Hampir pemain-pemain intinya ditarik keluar ya, diganti oleh pemain-pemain muda. Malik Rizaldi main, Bayu Katra main yang bisa menciptakan gol. Tapi skemanya tetap berjalan, gak ada masalah gitu loh. Karena tetap berpondasi pada skema. Sedangkan Persik Kediri sama sekali gak berpondasi pada skema menurut saya. Tapi berpondasi pada ya sudah bermain oportunis. Jadi ini yang menurut saya menjadi PR dari Rospide. Kalau Rospide harus bisa bermain fight, harus bisa bagaimana caranya dari awal menit berani untuk mengambil alih permainan. Jangan terus-terusan diambil alih oleh Madura United ataupun kemarin lawan Dewa United. Kalau bermainnya seperti ini terus Rospide ya, lebih menunggu di area pertahanannya sendiri tanpa melakukan pressing. Ya pastinya tim musuh akan banyak melakukan kreativitas di sektor tengah dengan cara ya bola possession. Karena nggak ada yang memberikan pressing. Dan buktinya juga ini nggak efisien, nggak efektif pertahanan seperti ini. Karena Madura United berapa kali bisa menciptakan setengah-setengah peluang dari kombinasi bola possession ini, kreativitas ini. Karena pertahanan dari Persik Kediri yang tidak melakukan pressing. Ya, lalu untuk penyerangan ya sudah tinggal mengandalkan bola passing-passing long ball dan itu beberapa kali kalian bisa lihat gak efektif sama sekali. Ya, Persik Kediri memang ada peluang dari Flavio ya, peluang emasnya ada 2, tapi memang gagal semua nih Flavio untuk menciptakan gol. Padahal itu kan posisinya sudah cukup enak. Kalau striker yang memang tajam ya bola-bola seperti itu sudah sangat manja lah untuk bisa diciptakan menjadi gol. Tapi ya inilah kembali lagi kualitas Flavio ya. Semoga Flavio bisa berbenah. Ya, passing-passing yang sudah bagus bisa dimanfaatkan ya lebih bagus lagi. Karena kan peluang seperti itu nggak terjadi cukup banyak di setiap pertandingan. Ya, ini yang saya harapkan untuk Flavio juga sama. Semoga lebih tajam lagi. Lalu penampilan Pedro Paulo juga menurut saya nggak terlalu maksimal di pertandingan kali ini ya. Ini nggak terlalu maksimal. Ya mungkin saja karena supportnya kurang. Ini juga bisa terjadi. Jadi saya nggak bisa langsung menyimpulkan bahwa Pedro Paulo ini jelek, enggak. Tapi memang ya supportnya juga belum ada dari sektor tengah Persik Kediri. Lalu untuk Simon Lingbo juga berapa kali untuk melakukan overlap yang nggak terlihat. Kalau menurut saya penampilannya ya kalau kayak tadi masih bagus Agil. Ya karena bisa sama seperti Yusuf lah, bisa melakukan overlap. Tapi kalau Simon Lingbo saya belum melihat overlap untuk membantu Supriyadi. Jadi Supriyadi juga cukup kerepotan di pertandingan kali ini. Lebih banyak membantu pertahanan, bukan membantu penyerangan. Karena ya passing-passing long ball ini lebih banyak ditujukan ke Flavio di bagian kiri. Jadi Supriyadi nggak terlalu banyak mendapatkan bola kalau menurut saya.
Ya, jadi ini menurut saya PR serius untuk Rospide, harus lebih berani lagi memikirkan strategi lain, jangan terus-terusan memakai strategi seperti ini yang mengandalkan counter attack, bertahannya juga nggak melakukan pressing. Ini menurut saya bukan Persik Kediri yang sesungguhnya, karena di pelatih-pelatih sebelumnya ya Persik Kediri buktinya ketika melakukan pressing ya bisa mengambil alih permainan, ya bisa bermain dengan bola possession. Jadi ini ya menurut saya untuk pertandingan tadi lawan Madura United, dan ya gambaran sedikit lah ketika lawan Dewa United ya saya kira juga nggak jauh beda permainannya Persik Kediri seperti ini. Ya, jadi ini aja, nanti kita tetap kawal karena Persik Kediri rumornya akan berhadapan dengan PSM Makassar ya kalau nggak salah di friendly match besok. Kemarin ada yang komentar juga, terima kasih atas komentarnya. Jadi kalau kalian ada komentar mengenai pertandingan tadi lawan Persik Kediri yang nonton secara langsung mungkin di lapangan, di stadion, silakan. Gimana kalau menurut kalian permainan Persik Kediri di pertandingan tadi lawan Madura United, biar kita sama-sama bisa menyimpulkan. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.